Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fondasi Dinamika Kelompok. Adapun nilai-nilai dan norma dalam dinamika kelompok. Norma dan nilai kelompok berarti tata interaksi yang disepakati bersama yang mengatur sikap dan perilaku anggota kelompok. Misalnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota dan konsekuensinya yang akan diberlakukan sama bagi anggota kelompok yang melanggarnya. Setiap kelompok mengerti akan norma, baik yang tertulis maupun tidak, sebagai pedoman bagi setiap anggota, bahkan menjadi perekat dalam mencapai tujuan kelompok. Misalnya perasaan in-group, 2 pimpinan dan suasana kepemimpinan. Norma kelompok adalah cara melihat atau memandang sesuatu yang dimiliki oleh kelompok berupa sikap, nilai, dan aturan permainan bersama. Norma kelompok diperlukan agar dapat memberikan arah dan isi tentang bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan berperilaku. Norma kelompok ini tercipta adanya tujuan kelompok dapat berupa konsensus, pedoman, ataupun peraturan. Apapun bentuknya, norma kelompok ini selalu ada di dalam kelompok, karena norma ini akan mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Kegiatan dalam dinamika kelompok ini bersifat umum, yaitu berupa permainan ataupun diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Fungsi dinamika kelompok dan sejarah dinamika kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup, memudahkan pekerjaan, memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah, serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar hingga selesai lebih cepat, efisien dan efektif. Salah satunya dengan membagi pekerjaan yang besar menyesuaikan bagian kelompoknya pada masing-masing kelompok. Sejarah munculnya dinamika kelompok di dunia dimulai dari zaman Yunani kuno, di mana negara tersebut dalam catatan sejarah dipercaya sebagai tempat munculnya perkembangan peradaban hidup manusia. Berikut ini akan diuraikan sejarah lahirnya dinamika kelompok berdasarkan perkembangan runtut waktu sebagai berikut. Zaman Yunani. Pada masa ini, perkembangan ajaran Plato bahwa daya-daya pada individu tercermin dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Zaman liberalisme. Pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya dan tiap individu tidak bisa menentukan individu lain dalam kehidupan. Zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa. Pada masa ini, Moritz Lazarus dan Stanley Hall dalam Dewa Wika 2011 melapori untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap bangsa primitif yang memiliki ciri khas di dalam kehidupannya. Zaman psikologi sosial. Penyelidikan terhadap massa memberikan motivasi kepada ahli untuk mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap massa. Yang terakhir, zaman gerakan massa. Adanya bentuk pemerintahan okrasi dengan segala bentuk penerkaannya mengakibatkan masyarakat menunjukkan pergolongan untuk membebaskan diri dan membentuk pemerintah yang diinginkan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, landasan etika dinamika kelompok. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau kata tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah eta yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau bentuk tunggal atau mores bentuk jamak yang berarti adat istiadat. Kebiasaan, kelakuan, watak,
tabiat akhlak cara hidup. Yang pertama, menurut Bertens ada dua, pengertian etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Landasan etika. Sebagaimana telah diuraikan, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman tentang etika secara menyeluruh, kita hendaknya mengkaji kembali perkembangan ilmu ini sejak awal. Negara Yunani kuno merupakan sumber pemikiran ilmiah yang paling awal. Dari Yunani muncul pemikir-pemikir cemerlang seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Paham kosmosentris bahwa manusia adalah bagian dari alam merupakan paham yang pertama kali berkembang pada zaman Yunani kuno. Paham ini secara praktis mengajarkan manusia untuk senantiasa berserah diri pada kehendak alam. Etika dalam kelompok. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi. Etika kelompok menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi atau kelompok antara lain. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia, hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerja sama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan bermasyarakat luas, yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama. Pandangan hidup dan sosial dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Prinsip-prinsip etis pendorong kerja kelompok. Yang pertama, tahap pelatihan atau proses multidimensional, yaitu pemimpin kelompok harus mengenal akrab kode etik dan peraturan-peraturan
menjadi akrab dengan etika dan nilai-nilai yang mereka miliki, harus menguasai praktek kemelut dan pembuatan keputusan etis, membutuhkan jam terbang lebih banyak sebagai praktikan. Yang kedua, tahap praktek atau memadukan penguasaan. Memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan pokok dan peraturan etis, membantu dirinya sendiri dalam mempelajari penalaran tentang situasi-situasi etis, mengembangkan suatu rasa tanggung jawab secara moral di dalam tindakannya, mengajarkan toleransi akan kebauran dalam pembuatan keputusan etis. Jadi konselor agar memiliki kesadaran akan kode etik profesional, diperlukan kerjasama terpadu antara pengambil kebijakan, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi atau ABKIN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.